Perencanaan instruksional baik bersifat langsung adalah sebuah strategi pembelajaran yang mengacu pada interaksi langsung antara guru dan siswa. Dalam perencanaan ini, guru mengidentifikasi kebutuhan belajar dari siswa dan mengatur kegiatan pembelajaran sesuai dengan alur yang sistematik untuk mencapai tujuan pembicaraan. Perencanaan instruksional bersifat langsung juga mengacu pada prinsip-prinsip belajar, seperti prinsip prasyarat dan alternatif strategi belajar. Guru yang menerapkan perencanaan instruksional bersifat langsung akan menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti pembelajaran berbasis problem, pertanyaan esensial, dan pembelajaran penemuan. Dalam pembelajaran berbasis problem, fokus pada suatu problem yang harus dipecahkan oleh siswa melalui kerja kelompok kecil. Guru bertindak sebagai pembimbing siswa. Perencanaan instruksional bersifat langsung juga mengacu pada tingkatan interaksi yang lebih tinggi antara guru dan siswa. Dalam pembelajaran ini, guru akan membantu siswa untuk memahami konsep dan strategi mengajarkan konsep. Untuk menerapkan perencanaan instruksional bersifat langsung dengan baik, guru harus mengidentifikasi kebutuhan belajar dari siswa, mengatur kegiatan pembelajaran sesuai dengan alur yang sistematik, dan menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang efektif. Kelas yang berpusat pada guru adalah kelas di mana instruksi berputar pada guru dengan siswa memainkan peran yang lebih pasif. Berikut adalah beberapa ciri utama pembelajaran yang berpusat pada guru. Pertama, guru sebagai sumber pengetahuan. Guru adalah sumber informasi utama. Mereka mengajar, menjelaskan konsep, dan menyampaikan konten kepada siswa. Fokus pada menghafal. Penekanannya seringkali pada siswa yang menghafal fakta dan informasi yang disampaikan oleh guru. Partisipasi siswa terbatas. Siswa biasanya mendengarkan dan mencatat dengan sedikit kesempatan untuk diskusi, pertanyaan, atau aktivitas. Dan yang terakhir, kegiatan yang diarahkan guru. Guru memilih topik, aktivitas, dan tugas. Pembelajaran yang berpusat pada guru dapat efektif untuk menyampaikan informasi penting dan membangun dasar pengetahuan. Namun, ini juga dapat memiliki kelemahan. Pertama, pasivitas. Siswa bisa menyimak, tidak terlihat jika mereka tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, berpikir kritis terbatas. Siswa mungkin tidak mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang kuat jika mereka hanya menghafal informasi. Ketiga, kurangnya diferensiasi. Mungkin sulit untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar siswa secara individu dalam pendekatan yang murni berpusat pada guru. Banyak pendidik saat ini menganjurkan pendekatan yang lebih seimbang yang menggabungkan elemen yang berpusat pada guru dan siswa. Ini memungkinkan siswa untuk mengambil kepemilikan lebih besar atas pembelajaran mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi. Learner Centered, yang juga dikenal sebagai pembelajaran berpusat pada peserta didik, adalah pendekatan pendidikan di mana siswa menjadi pusat dari proses belajar mengajar. Berbeda dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, Learner Centered menekankan hal berikut. Yang pertama, sebagai agen aktif. Siswa memahami pengetahuan mereka sendiri, pengalaman masa lalu, pendidikan, dan ide yang kesemuanya memengaruhi bagaimana mereka menyerap informasi dan belajar. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Fokusnya bukan hanya menghafal fakta, tapi pada bagaimana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut di dunia nyata. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Siswa didorong untuk terlibat aktif dalam proses belajar melalui diskusi, pemecahan masalah, kerja kelompok, dan proyek. Dan yang keempat, diferensiasi pembelajaran. Guru menyesuaikan pembelajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda dari setiap siswa. Beberapa manfaat dari pendekatan Learner Centered. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Siswa lebih cenderung tertarik dan bersemangat untuk belajar jika mereka merasa memiliki kendali atau proses belajar mereka. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa didorong untuk berpikir secara analitis, mengevaluasi informasi,
dan menemukan solusi untuk masalah. Dan ketiga, mendorong kemandirian belajar. Siswa belajar bagaimana untuk belajar secara mandiri dan mengambil tanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. Dan yang keempat, memperdalam pemahaman. Siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi topik secara lebih mendalam dan membangun pemahaman yang lebih kuat. Pendekatan layered control tidak berarti guru tidak memiliki peran penting. Sebaliknya, guru bertindak sebagai fasilitator, pembimbing, dan pelatih yang membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Evaluasi pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Baik pembelajaran yang berpusat pada guru maupun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, cara mengevaluasi kedua pendekatan ini berbeda karena fokus dan penekanannya pun berbeda. Evaluasi pembelajaran berpusat pada guru yang pertama ada penilaian pengetahuan, yang dimana dalam penilaian pengetahuan itu terdapat tes tertulis, tes pilihan ganda, uraian, dan esai untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru. Yang berikutnya ada quiz box, pertanyaan singkat yang diajukan secara acak selama pembelajaran untuk menguji pemahaman siswa secara langsung. Yang berikutnya ada tugas individu, penugasan yang dikerjakan siswa secara mandiri untuk mengukur penguasaan materi dan kemampuan mereka dalam menerapkan konsep. Yang kemudian ada penilaian keterampilan, yang di dalam penilaian keterampilan itu terdapat pengamatan. Guru mengamati partisipasi siswa dalam kelas seperti menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas, dan bekerja sama dengan teman. Yang kemudian ada rubrik penilaian, digunakan untuk menilai kualitas presentasi, laporan, dan proyek siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kemudian ada portofolio, kumpulan hasil kerja siswa selama pembelajaran seperti catatan, tugas, dan proyek yang menunjukkan perkembangan mereka. Evaluasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pertama, penilaian proses belajar. Pertama, portofolio, kumpulan hasil kerja siswa selama pembelajaran seperti catatan, tugas, proyek, dan jurnal refleksi diri. Kedua, penilaian diri dan teman sebaya. Siswa menilai diri mereka sendiri dan teman sebayanya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Terakhir, rubrik penilaian digunakan untuk menilai kualitas partisipasi siswa dalam diskusi, pemecahan masalah, dan kerja kelompok. Kedua, penilaian hasil belajar, di mana pertama proyek dan presentasi, siswa mengerjakan proyek dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kedua, demonstrasi keterampilan, siswa mendemonstrasikan keterampilan yang telah mereka pelajari seperti melakukan eksperimen, membuat karya seni, atau mempresentasikan argumen. Yang terakhir, portofolio, kumpulan hasil kerja siswa selama pembelajaran seperti catatan, tugas, proyek, dan jurnal refleksi diri. Dan yang ketiga, sikap dan motivasi. Pertama, jurnal refleksi diri. Siswa menulis jurnal tentang pengalaman mereka dalam pembelajaran. Motivasi mereka untuk belajar dan bagaimana mereka merasa terlibat dalam proses belajar. Dan yang terakhir, kuesioner digunakan untuk mengukur kepuasan siswa terhadap pembelajaran, rasa percaya diri mereka dalam belajar, dan apakah mereka merasa mereka telah mencapai tujuan belajar. Memanfaatkan teknologi untuk pendidikan. Manfaat teknologi dalam pendidikan. Pertama, aksesibilitas. Teknologi memungkinkan akses mudah terhadap materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Kedua, interaktif dan terlibat. Aplikasi dan platform pembelajaran